Manchester United dan Tottenham Hotspur kembali beraksi. Usai diumumkan masuk final sebagai tim paling anomali, kini keduanya malah adu komedi. Pekan ke-37 Liga Inggris yang seharusnya bisa mereka manfaatkan, justru mereka telantarkan. Manchester United menganggap laga melawan Chelsea sangat penting. Setan Merah bahkan rela menggunakan kekuatan penuhnya demi laga ini. Namun sebaliknya dengan Spurs, tak sama seperti MU, The Lily Whites lebih memilih turunkan tim gaji, berharap meminimalisir cedera untuk laga final. Mereka juga ngemis ke EPL mengharapkan keringanan. Starting 11 Moment kali ini membahas aksi MU dan Tottenham yang berkomedi jelang final Liga Eropa. Seperti apa kronologinya? Simak selengkapnya. Manchester United dan Tottenham Hotspur musim ini tidak bisa dipungkiri merupakan dua anomali terbesar di ajang kompetisi Liga Eropa. Bagaimana tidak, performa keduanya di kompetisi domestik dan Eropa benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, mereka tampil impresif di panggung Eropa. Namun di sisi lain, mereka menjadi bahan olok-olok di Liga Inggris karena performa yang jauh dari kata layak. Peristiwa ini menjadikan perjalanan mereka di UEL musim ini sebagai suatu keanehan yang mengundang tanda tanya besar. Manchester United mengalami kekalahan kandang ke-8 mereka saat menjamu Wolverhampton Wanderers di Old Trafford. Tim kucing oranye yang sejak awal musim sempat dicap sebagai pejuang degradasi justru berhasil mempermalukan MU di rumah mereka sendiri. Kekalahan ini jelas memperparah catatan buruk United musim ini. Catatan 8 kekalahan di Old Trafford adalah uang terburuk dalam 60 tahun terakhir. Bahkan ini hampir menyamai musim 1962-63 ketika mereka kalah 9 kali di kandang dan mengakhiri musim di posisi ke-19. Setelah kalah dari Wolves, MU kemudian melengkapi komedinya dengan menjamu West Ham United di Old Trafford. Setan Merah dihantam 2 gol tanpa balas, memperjelas tren ampas. Kekalahan ini menambah jumlah kekalahan kandang mereka menjadi 9, persis menyamai rekor memalukan 6 dekade lalu. Capaian tersebut menjadikan musim ini sebagai salah satu musim terburuk dalam sejarah panjang Manchester United. Sementara MU jadi tim paling lawa, Tottenham Hotspur juga mengalami degradasi performa yang hampir serupa. Memulai musim dengan impresif dan sempat menjadi tim papan atas, Spurs kini bertransformasi menjadi tim pesakitan. Klub yang awalnya dipuji karena gaya main menyerang dan struktur permainan yang solid, kini malah terpuruk di papan bawah. Bahkan saat ini posisi mereka berada satu tingkat di bawah Manchester United. Dengan performa seperti ini, pertemuan MU dan Spurs di final Liga Eropa terasa seperti keanehan besar. Dua tim yang menjadi bahan tertawaan di Liga justru bersaing di panggung final Eropa. Bagi Manchester United dan Tottenham Hotspur, trofi Liga Eropa jelas sangatlah berharga. Bukan hanya sebagai penyelamat muka, tapi juga sebagai simbol harapan di tengah keterpurukan musim ini. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kedua tim ini dianggap sebagai tim badut di Liga Inggris musim ini. Oleh karena itu, keberhasilan mengangkat trofi UEL akan menjadi satu-satunya pelipur lara bagi para pendukung yang sudah kecewa berat dengan penampilan timnya. Keseriusan kedua klub dalam menghadapi final terlihat jelas dari bagaimana mereka memperlakukan pekan ke-37 Liga Inggris. Manchester United yang sudah berada di posisi bawah klasemen sebenarnya sudah tampak enggan mengurus EPL lebih jauh. Skuad asuhan Ruben Amorim sepertinya hanya fokus pada satu hal, yakni final Liga Eropa yang trofinya sudah di depan mata. Namun, ketika melihat posisi mereka di Liga Inggris makin mengenaskan, Amorim ternyata mengambil tindakan. Pada pekan ke-37, Manchester United yang sebelumnya terkesan tidak serius dalam bermain di Liga Domestik, tiba-tiba tampil mati-matian. Alih-alih mengistirahatkan pemain inti demi menjaga stamina untuk final, Amorim justru menurunkan skuad terbaiknya untuk menghadapi Chelsea. Menurut Amorim, pekan ke-37 ini adalah momen penting yang bisa digunakan untuk meraih 2 tujuan sekaligus. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jika menang di laga ini, MU bisa mengamankan posisi lebih baik di Liga Inggris, sekaligus menguji kekuatan penuh mereka menjelang final Eropa.
Namun saat MU menerapkan strategi gila, Tottenham Hotspur malah tertawa. Tak sama seperti MU, The Lilywhites memilih pendekatan yang sangat berbeda. Bagi pelatih Ange Postecoglou, strategi seperti yang diterapkan Amorim jelas adalah bunuh diri. Spurs musim ini tengah dilanda badai cedera dengan banyak pemain inti seperti James Maddison, Dejan Kulusevski, hingga Lucas Bergvall, absen dari lini tengah. Dengan kondisi seperti itu, pekan ke-37 dianggap bukan sebagai peluang, melainkan sebagai bencana. Spurs memilih menurunkan skuad kedua dalam lawatannya ke Villa Park, sehingga pemain utamanya bisa menghemat stamina. Namun tak cukup di situ saja, mereka juga bahkan sempat mengajukan permintaan kepada IPL untuk memajukan pertandingan ini dari yang tadinya tanggal 18 Mei jadi 16 Mei. Tujuannya tak lain adalah supaya para pemainnya tidak kelelahan. Meski telah menyiapkan strategi masing-masing dan yakin dengan pendekatan yang diambil, kenyataannya Manchester United dan Tottenham Hotspur kompak menelan kekalahan di pekan ke-37. Manchester United yang bertandang ke Stamford Bridge harus menerima kenyataan pahit setelah dibungkam Chelsea dengan gol sematawayang dari Marc Cucurella. Dengan hasil ini, The Blues kembali menembus zona Liga Champions, sementara MU kembali memperpanjang daftar kekalahan mereka di Liga Inggris. MU sejatinya sempat unggul lebih dulu di menit ke-16 melalui aksi dari Harry Maguire. Namun laga ini bukan laga melawan Leicester City, di mana gol offside Maguire boleh disahkan. Di laga melawan Chelsea, VAR nyatanya lebih teliti karena teknologi semi-automatic offside yang kurang berpihak pada MU. Gol tersebut pun dianulir. Pada akhirnya MU menelan kekalahan ke-18 mereka di musim ini, memperparah posisi mereka di klasemen dan memperkuat narasi bahwa ini adalah salah satu musim paling mengecewakan dalam sejarah klub. Sementara MU tampil sebagai klub paling komedi, Tottenham Hotspur pun juga ternyata tak kalah mengecewakan. Bertandang ke Villa Park untuk menghadapi Aston Villa, The Lilywhites tampil dengan skuad seadanya dan jelas-jelas tidak niat menang. Strategi untuk menyimpan energi terlihat jelas dari susunan pemain yang diturunkan, yang jauh dari kata optimal. Alhasil, Spurs takluk dengan skor yang memalukan dan gagal memberikan perlawanan berarti terhadap sang tuan rumah. Spurs sepertinya sadar dengan hanya 2 pertandingan tersisa, Ipswich Town pesaing terdekat mereka kemungkinan maksimal cuma bisa mengumpulkan 28 poin. Artinya, The Tractor Boys tak akan bisa menyalip dan Spurs tetap aman dari ancaman degradasi meski kalah lagi di musim ini. Ange Postecoglou tampaknya hanya ingin memastikan para pemain inti bisa beristirahat cukup dan dalam kondisi prima saat bertandang ke Bilbao untuk memainkan laga final Liga Eropa. Kekalahan di pekan ke-37 membuat kedua anomali Liga Eropa ini kembali tampil mengundang tawa. Apa yang seharusnya menjadi laga pemanasan menjelang final justru berakhir menjadi petaka. Dengan kekalahan yang dialami oleh MU dan Spurs, modal mereka menuju Bilbao menjadi sangat buruk, baik dari segi fisik maupun mental. Tidak hanya kelelahan akibat pertandingan, tetapi psikologi para pemain pun sangat mungkin terpengaruh. Kekalahan memang bukan hal asing bagi kedua klub ini di musim ini. Namun kekalahan menjelang final tentu menjadi pukulan yang berbeda. Kekalahan ini bisa mencoreng semangat dan kepercayaan diri. Tim yang tampil buruk di laga sebelumnya pasti membawa beban psikologi saat memasuki laga penting seperti final Eropa. Situasi ini jelas akan menjadi tantangan tersendiri bagi Amorim dan Postecoglou untuk kembali membangkitkan motivasi anak asuhnya. Laga final nanti akan menjadi lebih dari sekedar perebutan trofi. Ini akan menjadi ajang adu mental, adu strategi, dan uji kelayakan siapa yang paling pantas disebut sebagai penyelamat muka musim ini. Tim yang paling niat dan mampu mengesampingkan tekanan psikologis, dialah yang kemungkinan besar akan keluar sebagai pemenang. Namun jika melihat modal terakhir, baik MU maupun Spurs tampak sama-sama pincang. Dengan begitu banyak keraguan yang menyelimuti, final ini pun menjadi sulit untuk diprediksi. Satu hal yang pasti, baik MU maupun Spurs kini hanya memiliki satu kesempatan tersisa untuk memperbaiki narasi musim mereka yang penuh celah. Final ini akan menjadi panggung terakhir untuk mengubah kisah memalukan menjadi cerita penebusan yang setidaknya bisa dikenang.
Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai duo anomali yang kembali beraksi. Bagaimana menurut kalian? Setelah melihat dua laga ini, adakah gambaran siapa yang bakal menang di final Liga Eropa? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu yang juga menantikan final Liga Eropa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.